Orang-orang Yahudi di Israel hidup mengikuti kalender mereka sendiri, hampir selalu memakai topi, dan bahkan ada yang mengantarkan surat untuk Tuhan dengan tangan mereka sendiri. Tradisi unik ini sudah lama membuat dunia terpukau. Dari hukum-hukum yang tidak biasa hingga kebiasaan harian yang tak terduga, negara ini menonjol sebagai rumah bagi beberapa pikiran paling cerdas dan paling inovatif di bumi. Namun, seperti apa sebenarnya kehidupan di tempat yang luar biasa ini? Di video hari ini, kita akan mengungkap 15 aturan mengejutkan dan kebenaran tersembunyi yang hanya ada di Israel. Bersiaplah memasuki dunia penuh ritual yang menakjubkan, paradoks budaya, dan gaya hidup yang begitu menarik, yang menjadikan negara ini salah satu yang paling aneh sekaligus paling memikat di planet ini. Nomor 15, satu-satunya negara Yahudi di dunia. Ini fakta yang menarik. Israel adalah satu-satunya negara di bumi di mana orang Yahudi menjadi mayoritas, sebuah tanah air yang dibangun untuk salah satu bangsa paling cerdas dan paling tangguh di dunia. Negara modern Israel didirikan sebagai negara Yahudi, sebuah prinsip yang tertulis dalam deklarasi kemerdekaan dan juga hukum-hukum dasarnya. Saat ini, jumlah penduduk Israel mencapai 8,38 juta jiwa, dengan sekitar 6,08 juta orang Yahudi, yang mencakup 74,4% dari total populasi. Di antara mereka, 75% lahir di Israel dan lebih dari setengahnya merupakan generasi kedua. Warga Arab mencakup sekitar 28%, sementara minoritas lainnya membentuk sekitar 4,4%. Secara global, ada sekitar 14,4 juta orang Yahudi, yang berarti hampir 43% dari mereka tinggal di Israel saja. Semakin mengukuhkan gelarnya sebagai tanah bangsa Yahudi. Dan di tanah yang disebut-sebut sebagai tanah pilihan Tuhan ini, begitu banyak kebiasaan luar biasa serta hukum-hukum mengejutkan menanti siapapun yang cukup penasaran untuk menjelajahinya. Nomor 14. Sementara para pelajar di tempat lain bermimpi masuk Harvard, Princeton, atau Yale, universitas terbaik dunia, banyak siswa di Israel tumbuh dengan fokus untuk bergabung dengan militer. Pada usia 17 tahun, mereka bersiap untuk mengikuti kursus pilot, Yarot, pasukan khusus Angkatan Laut, pasukan lintas udara, Brigade Infanteri, unit intelijen elit 8 NII 200, unit sistem komputer, atau Mambram, cabang paling selektif dalam pasukan pertahanan Israel. Tidak biasa, bukan? Namun ini baru satu dari banyak fakta yang membuat dunia menyebut negara kecil ini sebagai fenomena, atau bahkan sebuah keajaiban. Kamu mungkin akan lebih terkejut lagi dengan betapa majunya sistem pendidikan tinggi Israel. Negara ini saat ini memiliki 8 universitas dan 27 perguruan tinggi. 4 diantaranya masuk peringkat 150 besar dunia dan 7 berada di 100 besar kawasan Asia Pasifik. Tidak ada satupun yang merupakan kampus cabang dari institusi asing. Israel juga memiliki jumlah insinyur dan ilmuwan per kapita yang lebih tinggi, serta jumlah publikasi ilmiah per kapita yang lebih banyak, 109 per 10.000 orang, dibanding negara manapun. Meski begitu, pendidikan universitas bukanlah prioritas utama bagi banyak lulusan sekolah menengah di Israel. Di Israel, pengalaman militer bisa sama pentingnya, atau bahkan lebih penting daripada kredensial akademik. Pertanyaan wawancara yang umum adalah, kamu pernah bertugas di unit apa? Kontrasnya makin terasa ketika kamu menyadari bahwa sementara sebagian besar militer di dunia hanya bisa merekrut relawan, militer Israel diperbolehkan memilih kandidat terbaik. Bahkan di Amerika Serikat, dengan akademi militer terkenal seperti West Point, mereka hanya bisa berharap para siswa terbaik mau mendaftar. Mereka tidak bisa meninjau catatan akademik setiap siswa sekolah menengah atau mengundang para peraih prestasi tertinggi untuk berkompetisi, seperti yang dapat dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel. Nomor 13 terletak di antara Israel dan Yordania. Laut Mati menarik tak terhitung banyaknya pengunjung berkat airnya yang asin dan kaya mineral, yang dikenal memiliki manfaat terapeutik. Namun, para pelancong bisa menghadapi masalah terduga jika tidak berhati-hati. Konsentrasi garam dan mineral yang sangat tinggi di Laut Mati dapat dengan cepat masuk ke kulit melalui pori-pori dan lapisan luar. Karena itu, sebelum berkunjung, sebaiknya hindari hal-hal yang membuat kulit menjadi sensitif, seperti mencukur, waxing, atau menghilangkan bulu, kecuali kamu ingin menahan rasa tidak nyaman yang intens selama berhari-hari setelahnya. Dalam sebuah perjalanan ke Laut Mati, seorang blogger dari Places People Stories membagikan bahwa ia merasakan sensasi terbakar begitu memasuki air.
Ia mencukur kakinya malam sebelumnya, sebuah kesalahan yang membuat bahkan luka kecil pun terasa perih saat tersentuh air asin. Setelah hanya 10 menit di laut, ia harus kembali ke tepi karena rasa terbakar itu menjadi tak tertahankan. Meski begitu, ia menyadari kapalan di kakinya menghilang setelah berendam sebentar. Beberapa pengunjung juga menikmati berjalan tanpa alas kaki di atas formasi garam yang mengkristal di sepanjang pantai. Namun, kristal-kristal garam kecil itu dapat dengan mudah melukai telapak kaki. Jika kulitmu sensitif, memakai alas kaki, bahkan saat berenang sangat disarankan. Saat berada di air, kamu juga sebaiknya tidak memercikkan air atau menyentuh mata, karena kadar garam yang tinggi bisa menyebabkan iritasi seketika jika masuk ke mata. Setelah keluar dari laut mati, bilaslah tubuh dengan air tawar hingga bersih untuk menghilangkan sisa garam yang masih menempel di kulit. Nomor 12, ingat untuk memberi tip kepada para pelayan. Aku benar-benar terkejut saat pertama kali mengetahui hal ini, dan aku ingin kalian semua menyadarinya. Di Israel, pelayan di restoran dan kafe biasanya tidak menerima gaji tetap dan sepenuhnya bergantung pada tip dari pelanggan. Karena itu, memberi tip praktis dianggap wajib di sektor layanan seperti restoran, bar, hotel, dan tempat sejenis, meskipun tidak ada aturan resmi yang mengaturnya. Umumnya, standar yang biasa dilakukan adalah meninggalkan sekitar 10 hingga 15% dari total tagihan. Namun, dalam beberapa kasus, tip mungkin sudah termasuk di dalam tagihan. Jika kamu puas dengan pelayanannya, meninggalkan tip adalah cara yang bermakna untuk menunjukkan apresiasi kepada staf. Kadang tip diberikan langsung kepada pelayan, sementara di situasi lain, tip dimasukkan ke dalam toples tip di kasir. Nomor 11. Aku tidak ingin membuatmu tidak nyaman, tetapi aku harus mengingatkan bahwa Israel adalah tanah suci bagi Yudaisme. Karena itu, baik kamu laki-laki maupun perempuan, penting untuk berpakaian sopan dan menghormati di tempat umum, terutama di gereja atau kuil. Di area wisata, pengunjung boleh berpakaian nyaman, tetapi tetap sebaiknya menghindari pakaian yang terlalu terbuka. Namun, di lokasi-lokasi suci, kamu sebaiknya tidak memakai kaos atau celana pendek yang panjangnya di atas lutut. Ini adalah aturan sederhana namun sangat penting, bukan hanya di Israel, tetapi juga menjadi prinsip umum di banyak negara Islam. Berpakaian sopan mencerminkan rasa hormat wisatawan terhadap sejarah, agama, dan budaya tempat yang mereka kunjungi, serta membantu menghindari tatapan tidak nyaman dari orang lain. Begitu juga, saat mengunjungi lokasi-lokasi tersebut, kamu tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran, mengambil foto tanpa izin, atau berjalan di depan orang-orang yang sedang berdoa. Nomor 10, hukum kashrut. Jika kamu diundang makan malam di rumah keluarga Israel, kamu harus berhati-hati dengan setiap gerak-gerik selama makan agar tidak membuat tuan rumah merasa tidak nyaman. Salah satu aturan penting yang perlu diingat adalah hukum kashrut, yaitu sistem hukum makanan berbasis agama yang mengatur apa saja yang boleh dimakan oleh orang Yahudi. Makanan yang diizinkan menurut hukum Yahudi dikenal sebagai kosher. Istilah yang berasal dari pelafalan Ashkenazi dari kata bahasa Ibrani kasher, yang berarti layak atau sesuai. Hukum ini melarang konsumsi hewan tertentu, termasuk daging babi dan banyak jenis makanan laut, baik yang bertubuh lunak maupun bertubuh keras, serta sebagian besar serangga, kecuali 4 jenis belalang yang dianggap kosher. Selain itu, penyembelihan burung harus mengikuti proses ritual khusus yang disebut shechita. Ada juga aturan-aturan pertanian yang memengaruhi apakah suatu makanan dianggap layak untuk dikonsumsi. Sebagian besar hukum dasar kashrut berasal dari kitab Imamat dan Ulangan dalam Taurat, sementara aturan rinci dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dikembangkan melalui hukum lisan dan kemudian dicatat dalam literatur rabbinik. Walaupun Taurat tidak menjelaskan secara jelas alasan di balik sebagian besar hukum ini, sebagian orang percaya bahwa aturan tersebut berfungsi sebagai ujian ketaatan manusia. Namun bagi orang yang tidak beriman, aturan-aturan ini sering terasa ketidaknyamanan besar, dan banyak orang melanggarnya tanpa sengaja. Nomor 9. Sulit dipercaya bahwa sementara kebanyakan dari kita hanya berdoa kepada Tuhan, di Israel orang benar-benar menulis doa dan mengirim surat kepada Tuhan setiap hari. Ini benar-benar nyata. Layanan mengirim surat kepada Tuhan sudah lama ditawarkan oleh pemerintah Israel dan biayanya mahal karena para petugas pos mengklaim bahwa mereka harus mengantarkan surat ke tanah Tuhan. Pada kenyataannya, Tuhan tidak membuka surat-surat ini. Tujuan sebenarnya adalah celah-celah di tembok barat di kota suci Yerusalem.
Aku memahami makna tanah ini bagi orang Yahudi, tetapi menyetujui layanan seperti ini bukanlah keputusan yang terlalu cerdas dari pemerintah. Ketika terlalu banyak surat menumpuk, dindingnya dibor untuk membuat ruang bagi kertas yang lebih banyak. Setiap kali hujan turun, catatan-catatan itu basah, mengerut, dan menciptakan beban besar bagi tim pembersih yang bertanggung jawab atas area suci ini. Steinier, Nomor 8. Bagaimana bisa pria Yahudi memakai topi sekecil itu tanpa jatuh? Benar-benar terlihat unik, bukan? Penutup kepala kecil berbentuk bulat yang mereka gunakan disebut kippah atau yarmulke. Menurut ajaran Yahudi, bagian puncak kepala menyentuh langit, sehingga titik ini tidak boleh dibiarkan terbuka, melainkan harus ditutupi dengan topi atau kain. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan penting di kalangan masyarakat Yahudi. Mereka menganut kepercayaan monoteisme dan menyembah Tuhan Yehova. Mereka memandang puncak kepala sebagai bagian yang terhubung dengan langit, tidak boleh terekspos, dan harus ditutup dengan kain sebagai tanda hormat. Kebiasaan ini terus berlanjut jauh setelah masa mereka hidup nomaden. Para pria Yahudi harus memperhatikan agar penutup kepala itu tetap stabil, karena kebiasaan ini berasal dari tradisi dan keyakinan dalam Yudaisme. Bagi penganut yang taat, topi kecil bulat ini merupakan simbol penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Namun karena ukurannya kecil dan bahannya lembut, topi ini sering tergelincir atau tertiup angin. Untuk mencegahnya, masyarakat Yahudi menciptakan berbagai cara agar kippah tetap menempel. Metode yang paling umum adalah menggunakan jepit rambut logam, biasanya panjang dan tipis, agar topi tetap terpasang kuat pada rambut. Sebagian orang mengoleskan sedikit lem cepat kering atau perekat lain di bagian dalam topi agar menempel pada kulit kepala. Walaupun metode ini sangat kuat, melepasnya bisa terasa tidak nyaman. Ada juga yang menggunakan permen karet atau kertas di dalam topi untuk meningkatkan gesekan dengan kulit kepala. Meski cara ini hanya efektif beberapa kali. Bagi pria yang botak, selotip perekat dua sisi atau bahan serupa bisa dipakai untuk menempelkan topi langsung ke kulit kepala. Cara ini membuatnya lebih stabil, tetapi penggunaannya perlu diperhatikan agar tidak membuat kulit iritasi. Dengan teknologi modern, muncul metode baru seperti kippah dengan magnet untuk pengunci, atau versi dengan kipas mikro yang terintegrasi sehingga menciptakan efek sedotan. Solusi-solusi inovatif ini menawarkan pilihan yang lebih aman dan lebih kuat. Nomor 7. Kita semua tahu bahwa Israel adalah negara yang menghadapi masalah politik secara terus-menerus. Karena itu, satu hal yang benar-benar harus kamu hindari saat berkunjung adalah membahas politik. Norma sosial dan budaya sering membatasi percakapan politik di ruang publik untuk mencegah konflik atau keributan. Saya ingin menegaskan lagi bahwa negara ini memang tidak stabil, dan mengungkapkan pendapat yang bertentangan dengan pandangan orang-orang di suatu wilayah bisa dengan mudah membuatmu berada dalam masalah. Dugaan, rumor, atau spekulasi apapun tentang politik, budaya, atau agama dapat dianggap menyinggung, memicu ketegangan, dan semakin menghambat upaya untuk mengatasi persoalan masyarakat di negara ini. Nomor 6. Dalam masyarakat kita, anak-anak dianggap dewasa setelah menginjak usia 18 tahun. Namun, dalam masyarakat Yahudi, mereka baru dianggap dewasa setelah mengikuti sebuah upacara yang disebut bar mitzvah atau bat mitzvah. Menurut hukum Yahudi, anak laki-laki memasuki usia dewasa pada usia 13 tahun, sedangkan anak perempuan pada usia 12 tahun. Pada usia itu, mereka mulai bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Sebelum mencapainya, orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak. Tetapi setelah melewati tahap ini, mereka harus secara pribadi menaati hukum, tradisi, dan etika Yahudi. Mereka juga dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan komunitas Yahudi. Menurut tradisi, sang ayah mengucap syukur kepada Tuhan karena ia tidak lagi dihukum atas dosa-dosa putranya. Anak-anak yang menyelesaikan ritual ini dianggap layak untuk berdoa dan memimpin kegiatan keagamaan. Upacara bar atau bat mitzvah biasanya diadakan pada hari Sabtu pertama setelah ulang tahun ke-13 si anak laki-laki, atau ulang tahun ke-12 si anak perempuan. Ada kepercayaan bahwa pada usia 13 tahun besi menyala dan anak menolak penyembahan berhala ayahnya, lalu mulai menyembah Tuhan. Dalam upacara tersebut, orang yang menjalani ritual harus membaca kitab suci Yahudi dan mengenakan tefillin, kotak berisi teks suci yang diletakkan di kepala, serta tali di lengan yang melambangkan firman Tuhan. Keluarga merayakannya dengan pesta, makan bersama kerabat, teman, dan komunitas, dan dalam beberapa kelompok Yahudi, anak muda menerima sertifikat kedewasaan.
Di komunitas lain, upacara ini disebut bar barakah dalam bahasa Aram, yang berarti anak laki-laki pembawa berkah. Untuk menghormati tradisi Yahudi, beberapa umat Kristen juga mengadakan upacara bar atau bat mitzvah untuk anak-anak mereka dengan berkat khusus. Upacara ini memang menarik. Namun, menganggap anak usia 12 atau 13 tahun sebagai orang dewasa bisa menciptakan beberapa ketidakstabilan dalam masyarakat Yahudi, terutama terkait pernikahan dan peran sebagai orang tua di usia sangat muda. Meski begitu, jika kamu menyaksikannya, hormatilah apa yang mereka lakukan, dan hindari memberikan pendapat agar tidak menimbulkan reaksi yang tidak nyaman. Nomor 5. Banyak orang Amerika sering mengira bahwa Amerika Serikat memiliki aturan pengendalian senjata paling longgar di dunia. Namun, tingkat orang yang membawa senjata di Israel sering luput dari perhatian. Hampir dimanapun di negara ini, kamu bisa melihat orang Israel berjalan di jalan dengan senapan tergantung di bahu, termasuk banyak perempuan muda. Sebenarnya, ada alasan jelas mengapa para gadis Israel ini membawa senjata. Kebanyakan dari mereka adalah tentara yang sedang bertugas atau pernah bertugas di militer reguler Israel. Menurut peraturan pasukan pertahanan Israel, bahkan pada jam bebas, semua tentara aktif dan cadangan harus selalu membawa senjata mereka setiap saat. Inilah sebabnya banyak yang tetap membawa senapan meski sedang mengenakan pakaian pantai. Bagi tentara Israel, membawa senapan sudah hampir menjadi perlengkapan standar. Di media sosial, banyak foto beredar yang menampilkan perempuan Israel berpos dengan senjata di satu sisi dan pakaian musim panas di sisi lain. Melihat gambar-gambar ini, sebagian orang tidak mengerti pakaian seperti apa yang dikenakan para perempuan muda itu, atau bagaimana mereka bisa bersiap untuk pertempuran sambil berpos seperti itu setiap hari. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pihak berwenang harus mengawasi mereka dengan lebih ketat. Namun kenyataannya, justru sebaliknya. Untuk menarik lebih banyak perempuan muda agar mau mendaftar, militer Israel mendorong para prajurit memposting foto-foto paling keren mereka di media sosial, demi menunjukkan semangat positif pasukan pertahanan. Saat ini, perempuan mencakup sekitar 34% dari militer reguler dan 57% dari para perwira. Hingga 92% posisi militer terbuka untuk perempuan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya secara global. Menurut statistik pasukan pertahanan Israel antara tahun 1962 dan 2016, sebanyak 575 tentara perempuan meninggal dalam aktivitas terkait pertempuran. Nomor 4. Kalender Ibrani. Saat ini, meskipun sebagian besar negara menggunakan kalender Gregorian, Israel memilih memakai sistemnya sendiri, kalender Ibrani. Kalender ini terutama digunakan untuk menentukan hari-hari raya keagamaan Yahudi. Melalui kalender ini ditetapkan tanggal perayaan Taurat, Yarzeit peringatan hari wafat, bacaan Mazmur harian, serta banyak keperluan ritual lainnya. Di Israel, sistem ini juga berfungsi sebagai kalender sipil resmi dan menjadi acuan dalam pertanian. Pada awalnya, kalender Ibrani mengatur hampir semua aspek kehidupan sehari-hari bangsa Yahudi. Namun setelah penaklukan Yerusalem oleh Pompei pada tahun 2036, mereka mulai melengkapinya dengan kalender sipil. Seiring waktu, kalender Ibrani pun berkembang. Misalnya, penentuan bulan awalnya dilakukan melalui pengamatan bulan baru, pola, dan 1 bulan tambahan ditambahkan setiap 2 atau 3 tahun, agar Paskah tetap jatuh pada musim semi. Penyesuaian ini juga bergantung pada tanda-tanda alam, khususnya ketika jelai matang hingga mencapai tahap afif. Nomor 3. Israel adalah satu-satunya negara yang pernah berusaha menghidupkan kembali sebuah bahasa kuno yang tertidur selama lebih dari 3.000 tahun. Sepanjang sejarah Yahudi, bahasa Ibrani tetap berada dalam tidur panjang, namun kemudian dibangunkan kembali di tanah Israel. Setiap tahun, masyarakat Israel merayakan Hari Bahasa Ibrani pada hari ulang tahun Eliezer ben Yehuda, sang bapak bahasa Ibrani modern. Kebangkitan bahasa Ibrani adalah sesuatu yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Bahasa yang berakar sejak 3.000 tahun lalu dipulihkan setelah berabad-abad tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari dan kini hidup subur di abad ke-21. 750 tahun yang lalu, bahasa Ibrani bukanlah bahasa lisan dan tidak menjadi bahasa ibu bagi siapapun. Saat ini, lebih dari 9 juta orang berbicara dalam bahasa Ibrani, dan bagi sebagian besar dari mereka, bahasa ini adalah bahasa asli. Selama ribuan tahun, bahkan ketika bangsa Yahudi tersebar setelah kehancuran Bait Suci kedua, bahasa Ibrani tetap bertahan dalam ritual dan upacara keagamaan, serta menjadi bahasa bersama bagi diaspora Yahudi.
Ibrani tertulis terus berkembang, menjadi bahasa puisi dan komunikasi ilmiah, digunakan untuk menulis buku-buku hukum dan filsafat. Setiap generasi didorong untuk belajar membaca bahasa Ibrani agar dapat terhubung dengan teks-teks asli dan ritual tradisional. Namun selama berabad-abad itu, bahasa Ibrani bukan lagi bahasa yang hidup. Ia kehilangan napas kehidupan harian, baik bagi individu maupun bagi sebuah bangsa. Nomor 2, Hari Yom Kippur. Jika kamu tiba-tiba melihat bandara, transportasi umum, radio, dan stasiun televisi mendadak sunyi di Israel, sementara jalanan menjadi benar-benar kosong, jangan panik. Tidak ada bencana yang akan terjadi. Orang-orang Israel hanya sedang menjalankan Yom Kippur, hari pendamaian dalam kepercayaan Yahudi. Menurut tradisi, jalan pada hari ini diperuntukkan bagi pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan tanpa mesin. Mengemudi pada Yom Kippur dianggap tabu. Banyak warga Israel yang sekuler menjadikan hari ini seperti festival bersepeda, memanfaatkan jalanan yang lengang. Bagi orang Yahudi tradisional dan ortodoks, puasa dan doa berlangsung selama 25 jam, dimulai pada pukul 5:40 sore di Yerusalem dan pukul 5:55 sore di Tel Aviv. Bandara baru dibuka kembali pada malam tanggal 9 Oktober, dengan kedatangan dimulai pada pukul 9:30 malam, dan keberangkatan dilanjutkan kembali pada pukul 11:30 malam. Pos perbatasan juga ditutup tak lama setelah tengah hari dan dibuka kembali pada pukul 10 malam pada tanggal 9 Oktober. Demikian pula, pada tanggal 8 Oktober saat senja, semua stasiun radio dan televisi nasional perlahan menurunkan volume siaran hingga mencapai keheningan total. Transportasi umum juga menghentikan operasional bus dan kereta hingga akhir hari berikutnya. Hanya ada 2 kereta yang berjalan pada malam tanggal 9 Oktober. Satu dari Naharia menuju Bandara Ben Gurion dan satu lagi dari Beersheba menuju Tel Aviv. Kereta-kereta lainnya kembali beroperasi pada pagi tanggal 10 Oktober. Jalan-jalan mulai bebas dari kendaraan sejak sore tanggal 8 Oktober. Hari raya ini berakhir pada pukul 6:51 sore dan pukul 6:53 sore pada tanggal 9 Oktober. Dan sejak saat itu semuanya kembali normal. Nomor 1 bagi orang Yahudi di seluruh dunia, tembok barat di Tanah Suci Yerusalem adalah tujuan paling sakral. Tembok ini dibangun oleh Raja Herodes Agung pada awal abad pertama di sebagian area Bukit Bait Suci, yang awalnya didirikan oleh Raja Salomo hampir 3.000 tahun yang lalu. Tempat ini merupakan situs suci dengan makna religius yang sangat besar bagi orang Yahudi dimanapun dan terletak di jantung kota Yerusalem. Setiap tahun, jutaan orang beriman dan peziarah mengunjungi tempat ini, terutama orang Yahudi yang telah menghormatinya sejak zaman kuno. Hingga kini, tembok barat tetap sangat dihormati karena bukan hanya sebuah monumen bersejarah, tetapi juga simbol kuat kebanggaan nasional. Tempat ini disebut tembok barat karena orang Yahudi berkumpul di sana untuk berdoa bagi nasib bangsanya. Sebuah bangsa yang sejak lama bertahan melewati invasi dan konflik yang terus berulang. Menurut tradisi, siapapun yang memiliki permohonan boleh menuliskannya pada selembar kertas kecil dan menyelipkannya ke celah tembok, karena doa-doa itu diyakini akan dipersembahkan di hadapan Tuhan. Bangsa Yahudi menjaga tradisi bahwa tidak seorang pun boleh membaca catatan doa orang lain, karena hal itu dianggap mengurangi kesakralan dan kekuatannya. Saat berkunjung, kamu harus berpakaian sopan menutupi tubuh dari bahu hingga lutut. Para pria sebaiknya menyiapkan kipah, topi kecil berbentuk bulat pipih sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Dan ingat, tulislah doamu sebelum memasuki tempat suci ini. Para peziarah percaya bahwa kata-kata yang tulus akan sampai kepada Tuhan dan akan dijawab. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.